warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi, karena berkat rahmatnya kita masih bisa diberikan nikmat sehat, sehingga masih bisa melaksanakan belajar mengajar hari ini. Oke, apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian kabar baik ya. Nah, meskipun di rumah aja, tapi kalian masih harus tetap jaga kesehatan. Dan meskipun kita sekarang hanya belajar lewat virtual atau pelajaran jarak jauh, jangan sampai semangat belajar kalian down, dan kalian harus lebih semangat dan semangat lagi belajar. Siap? Nah, oke. Selamat datang kepada santri baru SMP Inovatif Al-Ibda. Selamat menempuh bangku SMP dan selamat menjadi kelas 7 ya. Nah, mungkin kalau kelas 7 bingung nih, udah tahu sekarang pelajaran bahasa Indonesia, tapi nggak tahu gurunya siapa. Jadi izinkan dulu Ibu memperkenalkan diri ya, Soleh dan Soleha. Nama Ibu Dewi Susanti, Ibu mengajar sebagai pengajar bahasa Indonesia. Nah, kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan ingatkan beberapa hal. Mungkin kemarin kalian sudah menyimak talkshow yang narasumbernya Bunia di channel YouTube-nya SMP Inovatif Al-Ibda yang bertema belajar efektif di masa pandemi. Oke, pasti kalian masih ingat. Itu ada 5 poin. Yang pertama, itu adalah gunakan waktu sebaik mungkin. Yang kedua, itu membuat spot belajar. Ada mempersiapkan peralatan. Yang keempat, adanya komunikasi, dan yang kelima, mengecek setiap tugas. Jadi Ibu harapkan agar pembelajaran kita efektif, kalian harus mengaplikasikan 5 tips yang diberikan oleh Bunia. Siap untuk belajar bahasa Indonesia hari ini? Pasti siap ya, harus tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Nah, kira-kira kalian sudah tahu apa belum teks deskripsi? Pasti kalian udah bisa ya, dan sudah tahu apa itu teks deskripsi, karena setiap hari kita itu kadang selalu mendeskripsikan sebuah objek atau sesuatu. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian siap-siap ya, simak penjelasan dari Ibu. Jadi kalian harus tetap fokus. Marilah kita simak. Teks deskripsi. Kira-kira apa sih itu teks deskripsi? Pasti kalian pernah dengar apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, itulah pengertian dari teks deskripsi. Jadi, kesimpulannya bahwa teks deskripsi itu adalah sebuah paragraf atau sebuah teks yang menggambarkan suatu objek tertentu. Bisa objek, bisa keadaan. Nah, sehingga pembaca atau pendengar bisa membayangkan objek tersebut meskipun pembaca atau pendengar tidak mengetahui tentang objek tersebut atau tidak pernah melihat atau merasakan objek tersebut. Nah, kemudian teks deskripsi pun mempunyai ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Maksudnya di sini, teks deskripsi ini menggambarkan suatu objek. Yang kedua,
Paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Yang ketiga, ketika membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Nah, ciri yang kedua dan yang ketiga ini saling berkaitan ya. Mengapa dijelaskan secara sangat jelas dan rinci? Karena tujuannya untuk pembaca bisa merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Yang terakhir itu adalah menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri keadaan suatu objek dengan rinci ya. Jadi teks deskripsi ini menjelaskan secara detail fisik objek. Setiap teks pasti mempunyai tujuan, dan tujuan teks deskripsi adalah agar orang membaca teks ini seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Ya, jadi diingat bahwa tujuan teks deskripsi ini untuk menggambarkan sebuah objek agar pembaca atau pendengar bisa merasakan langsung keadaan yang sedang dijelaskan atau membayangkan langsung objek yang sedang dibayangkan. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan apa sih pengertian dari deskripsi, ciri-ciri deskripsi, dan tujuan deskripsi, yuk sekarang kita bahas dari contoh deskripsi ya. Nah, aku punya kucing bernama Tara. Bulunya berwarna hitam dan putih, dengan putih sebagai warna dominan. Tara mempunyai ekor panjang dan sangat lucu. Tara suka sekali memakan ikan dengan nasi. Saat Tara lapar, dia akan mengeong meminta makan. Nah, itu adalah contoh deskripsi. Di mana terlihatnya? Yaitu dalam kalimat bulunya berwarna hitam dan putih dengan putih sebagai warna dominan. Tara mempunyai ekor panjang dan sangat lucu. Nah, itu adalah ciri khas dari teks deskripsi yang ditandai pada kalimat tersebut. Nah, coba perhatikan teksnya ya. Aku punya kucing bernama Tara. Kalimat tersebut disebut kalimat deskripsi umum. Loh, kok beda-beda sih? Karena kalimat tersebut menggambarkan sebuah objek kucing secara umum. Nah, belum secara spesifik. Kemudian kalimat selanjutnya, bulunya berwarna hitam dan putih dengan putih sebagai warna dominan. Kalimat selanjutnya, Tara mempunyai ekor panjang dan sangat lucu. Kalimat kedua dan ketiga itu disebut kalimat deskripsi khusus. Kenapa? Karena sudah menjelaskan secara detail objek tersebut dari mulai warna, kemudian ciri-ciri secara spesifik. Kemudian kalimat selanjutnya, Tara suka sekali memakan ikan dengan nasi. Saat Tara lapar, dia akan mengeong meminta makan. Nah, kalimat keempat dan kelima itu disebut teks deskripsi atau kalimat deskripsi umum. Kenapa? Karena menggambarkan objek secara umum. Jadi menggambarkan kucing, kebiasaan kucing yang setiap kucing pasti memiliki sifat atau kebiasaan seperti itu. Jelas perbedaan dari kalimat deskripsi umum dan khusus? Nah, setelah kita menganalisis teks deskripsi, kita akan mencari informasi dalam teks deskripsi. Nah, pastikan yang namanya teks atau bacaan itu pasti memiliki informasi. Kira-kira apa sih atau ada apa saja sih informasi dalam teks deskripsi? Nah, informasi yang pertama adalah informasi umum. Informasi umum adalah informasi yang diberikan untuk memberikan gambaran mengenai objek yang dideskripsikan secara general atau secara umum. Jadi informasi umum itu gambaran secara umum objek tersebut. Seperti kita tadi sudah menganalisis kalimat
deskripsi umum dan khusus. Jadi informasi umum itu biasanya memakai kalimat deskripsi umum, menjelaskan suatu objek secara umum yang objek tersebut pasti memiliki kriteria atau sifat atau ciri-ciri seperti itu. Nah, kemudian ada juga informasi khusus. Informasi khusus diberikan untuk membuat pembaca memperoleh informasi atau gambaran yang lebih jelas, bahkan seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan objek tersebut, seperti yang dialami oleh penulis. Seperti itu ya. Nah, jadi informasi khusus itu biasanya menggunakan kalimat deskripsi khusus agar tujuannya dari tes deskripsi tersampaikan, yaitu memberikan gambaran objek agar pembaca bisa merasakan langsung apa yang dijelaskan di dalam teks. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi kesimpulannya, di dalam teks deskripsi itu pasti memiliki informasi, yaitu informasi umum dan khusus. Yang membedakan adalah apabila informasi umum pasti memakai atau menggunakan kalimat deskripsi umum, dan apabila informasi khusus itu pasti menggunakan kalimat deskripsi khusus. Perbedaannya, apabila deskripsi umum atau informasi umum menjelaskan pemaparan secara umum, sedangkan informasi khusus yang menggunakan teks deskripsi khusus sudah menggambarkan secara rinci objek tersebut dari mulai ciri-ciri, warna, bentuk, dan lain-lain. Nah, yuk kita lihat contoh. Setelah memasuki pintu gerbang, pandangan akan segera jatuh pada taman yang terletak di tengah sekolah. Nah, maksudnya ini informasi di dalam teks deskripsi, yaitu yang terletak di tengah sekolah. Pada kalimat yang terletak di tengah sekolah itu menunjukkan deskripsi objek atau benda, di dalam hal ini taman sekolah, berupa keterangan lokasi. Ya, jadi kira-kira ini menggunakan kalimat deskripsi umum apa khusus ya? Nah, betul. Jadi informasi tersebut menggunakan kalimat teks deskripsi khusus karena sudah menjelaskan sebuah objeknya. Nah, coba sekarang perhatikan kembali. Setelah melintas sederet ruangan yang bercat kuning muda, tampak lapangan sekolah yang begitu luas. Kira-kira mana sih informasinya? Ya, betul, bercat kuning muda. Karena kalimat bercat kuning muda atau kalimat yang di atas itu menunjukkan deskripsi objek atau benda. Jadi apabila kalian akan mencari informasi dari teks deskripsi, kalian tinggal lihat kira-kira yang menggunakan kalimat deskripsi khusus itu yang mana, dan itulah informasi dari teks deskripsi. Nah, itulah penjelasan dari teks deskripsi. Jadi perlu diingatkan kembali ya, bahwa teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan sebuah objek sehingga pembaca dan pendengar bisa merasakan langsung apa yang dijelaskan atau apa yang digambarkan di dalam teks tersebut. Meskipun pembaca belum pernah mengetahui tentang keadaan suatu objek atau bentuk objek. Jadi, apabila kalian menemukan teks yang menggambarkan sebuah objek secara detail, itu pasti teks deskripsi. Ya, dan kalau kalian ingin mencari informasi tentang teks deskripsi, yaitu kalian tinggal mencari kalimat khusus dari teks deskripsi, yaitu yang menjelaskan secara rinci objek tersebut. Setelah kalian mendengarkan penjelasan, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas ya. Tugasnya ada di buku pegangan Marbi kalian. Buka halaman 3 dan buka halaman 7. Di situ ada teks yang berjudul Lingkungan Sekolahku yang Asri dan Kantin Sekolahku. Kalian boleh baca teks tersebut. Kemudian kalian jawablah pertanyaan berikut ini. Soal yang pertama adalah tentukanlah informasi penting pada setiap paragraf. Soal yang kedua,
tentukan kalimat deskripsi yang ada di dalam teks tersebut. Yang ketiga, yaitu buatlah ringkasan materi dari teks deskripsi. Itu ya, jadi masing-masing teks di halaman 3 dan halaman 7 soalnya masih sama. Jadi tetap semangat ya, selamat mengerjakan. Nah, barusan adalah pemaparan tentang materi untuk hari ini. Ibu yakin kalian pasti mengerti dan pasti bisa mengerjakan setiap tugasnya. Tetap fokus, tetap jaga kesehatan. Pokoknya ibu tunggu tugasnya ya. Jangan lupa kirim. Pokoknya kalian tetap semangat. Untuk pemaparan hari ini cukup sekian. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.